Oke, yo, what's up guys, and welcome back to Best Indo Tech YouTube channel. Sama gue Malvin, dan ada TV baru dari brand lokal kebanggaan kita, Polytron. Yes, ini adalah versi mini LED yang ukurannya 75 inci. Sebenarnya waktu itu kita juga pernah bahas ya varian Polytron mini LED yang 85 inci, yang mana buat sebagian orang kayaknya kegedean nih, makanya mungkin Polytron ngerilis lagi versi yang 75 inci. Dan kebetulan juga kita tuh di studio, semenjak kita pindah ke studio yang bisa dibilang baru, kita tuh nggak punya TV. Karena TV-nya dipakai buat beberapa tempat kayak studio podcast itu ada TV sendiri. Jadi buat anak-anak nih nggak ada TV yang bisa dipakai nonton. Jadi sekalian kita cobain si Polytron mini LED 75 inci ini buat kita testing nonton film, main games, dan apakah ini bakalan jadi pilihan yang menarik ya buat TV kalian di rumah. So langsung aja kita mulai videonya. Let's go! Oke, jadi untuk tipenya sendiri, Polytron mini LED 75 ini kodenya adalah 75UV5903 yang merupakan varian terbaru, dan yang menarik di sini adalah dia layarnya menggunakan teknologi QLED. Jadi ini adalah gabungan dari QLED plus mini LED, yang mana kalau kalian lihat brand-brand besar juga sekarang pada pakai yang menghasilkan kontras warna. Biasanya panel QLED itu wah banget, yang pastinya enak di mata. Makanya kita penasaran pengen cobain. Dan kalau kita cek sendiri fitur-fiturnya, udah ada Dolby Vision dan Dolby Atmos ya. Jadi kalau kalian nonton Netflix gitu-gitu bakalan enak. 7 speaker, konfigurasinya 4.1.2. Wah, menarik. Jadi mungkin nggak perlu tambah speaker lagi. Ada audio transmitter juga. Ini yang gua agak bingung, tapi nanti kita coba. Dan yang terakhir nih, yang gua pastinya tahu, 120 Hz refresh rate. Ya, jadi dia udah variable refresh rate, ada auto low latency, dan juga ada motion smoothing-nya ya, yang mana bakalan menarik buat gaming, terutama kalau kalian yang pakai PS5 ataupun pakai PC. Yaudah, langsung kita unboxing aja. Pelan-pelan. Oke, kita keluarin aksesoris dulu. Yang pertama, metal coy. Metal semua nih. Oke, aksesorisnya as usual ada TV, punya remote. Remote-nya cukup standar sih ya, kalau dilihat ya bentuknya ya, tapi di bawahnya udah ada shortcut buat ke aplikasi-aplikasi. Oke, ini untuk baut-bautnya. Kecil-kecil sih ya, nggak terlalu gede, kita pasang dulu aja. Nih guys, bagian belakangnya udah ada subwoofer sendiri ya. Berat banget sih tadi TV-nya. Nah ini ada VESA mount-nya, tapi VESA mount-nya gede banget sih ini. Mungkin ini yang ukurannya bisa berapa puluh senti nih, 30 kali 40 mungkin. Nah, ini. Oke. Nah, baru kita pasang bautnya satu-satu. Oke, sekarang sisa 4, langsung ke TV-nya. Pertanyaannya adalah, gimana caranya kita masang si posisi ini ya? Ya udahlah. Nah, oke. Oke, aman, ternyata tidak sesulit itu. Oke, nah coba ditidurin. Oke, kita pasang radio. Waduh. Oke, aman. Oke, kita masang bautnya doang, tinggal. Oke, nice. Cek inputnya dulu aja mumpung kita di belakang nanti, karena kalau dari pasang bakalan setengah mati ngeliatin belakangnya. Oke, nah kalau kita lihat bagian inputnya sendiri masih ada antena ya. Cuma memang ini antenanya kayaknya udah harus digital, karena kan sekarang kita di Indonesia sudah semua digital. Ada ini apa nih, LNB in tulisannya. Kurang tahu, ada AV input, ada earphone 3,5 mm. Lanjut, ada 4 buah HDMI ya, yang mana nih ternyata 2 doang yang 4K 120 Hz. Ini kelihatan ya dari close up shotnya, cuma yang HDMI 1 sama 2 ini cuma 4K 60 Hz. Dan HDMI yang ketiga ini juga yang eARC. Jadi kalau kalian pengen konekin soundbar gitu-gitu, konekinnya ke HDMI 3 ya, yang udah IARC, Audio Return Channel. Sisanya ada service sama port USB. USB-nya 1 biji di samping, ada 1 biji di belakang.
Yang mana di sebelahnya sih digital audio out untuk optical, sama ada LAN port RJ45 juga. Oke. Nah. Oke, bisa sih. Jadi tengah-tengah kan. Oke, pasti tulang kayunya. Oke, mundur lagi, dikit lagi, belakang garis. Nah. Oke. Terpasang sudah. Saatnya kita setup dulu. So, ini dia TV Polytron 75 inci mini LED Smart Gaming TV. Ya, itu nama lengkapnya. Kita ngomongin dari desain dulu aja. Ini desainnya all new. Ya, beda total sama versi mini LED 85 inci sebelumnya yang kita coba itu tahun 2022, 3 tahun lalu ya. Padahal dari segi nama itu SKU-nya sama, cuma beda di angka 75 sama 85 aja. Dan dari segi harga pun ya, ini yang walaupun ukurannya cuma lebih kecil 10 inci, ini harganya bisa dibilang jauh lebih terjangkau. Spoiler, ini kurang dari setengah harga versi dulu yang 85 inci. Nah, pertama adalah kaki dari TV-nya ini yang sekarang jadi di tengah aja, yang mana lebih cocok ya buat meja-meja TV yang kecil. Karena sebelumnya tuh yang versi 85 dia pasti pakai kayak 2 meter gitu kan. Plus materialnya sih yang menurut gue ini metal yang berbobot, plus TV-nya juga kerasa berat banget. Biasanya kalau elektronik berbobot itu ya pertanda kalau kualitasnya bagus. Dan salah satu faktor menurut gua yang bikin TV ini bobotnya berat adalah si sound systemnya. Yang mana tadi dia pakai 4.1.2 kan, yang artinya dia ada 4 speaker yang mengarah ke depan nih ya. Kemudian ada 1 speaker atau subwoofer di belakang. Dan ada 2 satelit untuk bikin surround sound-nya yang nanti juga kita bakal tes lebih lanjut di bagian audionya. Nah, sekarang kita ngomongin si panelnya dulu aja. Nah, untuk dari segi panel, Polytron sendiri masih pakai beberapa lapisan layar sama kayak sebelumnya ya. Jadi pada dasarnya sebenarnya ini TV masih pakai LCD, yang mana backlight-nya dia menggunakan mini LED. Dan di tengahnya dikasih panel quantum dot yang membuat output warna dari panel ini itu punya level kontras yang lebih tinggi dibandingin sama LCD biasa. Nah, selama testing yang gue lakuin di TV ini, gue nemuin kalau dimming zones dari mini LED-nya itu sekitar 528 poin, yaitu dari 24 poin horizontal dan 22 poin vertikal. Jadi di scene-scene tertentu memang gue ngerasa masih kelihatan ya backlight bleed dari si LED backlight-nya ya, dimana terutama di ruangan gelap. Kalau ruangan terang sih sebenarnya nggak terlalu kelihatan. Warna hitamnya juga udah cukup pekat ya, dan viewing angle-nya juga bagus. Mau lihat dari kiri, kanan, dari ujung-ujung banget 178 aja tuh masih oke, nggak terlalu ada beda. Dan tingkat keterangannya sih menurut gue juga udah oke banget. Waktu gue tes pakai alat Spider X gue itu bisa sampai 1000 nits. Lanjut ngomongin audionya. Nah, bawaan dari si TV Polytron ini jujur mantep banget ya kualitasnya ya. Buat ruangan gua yang sebenarnya memang nggak terlalu gede tapi nggak terlalu kecil, ini udah cukup 30% volumenya aja udah kenceng gitu. Bassnya terutama ini punchy banget karena dia udah ada subwoofer dedicated ya. Jadi buat nonton film gitu udah kerasa banget efek tendangannya, efek ledakannya, dan berasa kayak keluar dari TV-nya langsung gitu. Jadi ada efek surround-nya lah di sekitar kita. Overall quality sih udah 2 jempol lah dari gua. Polytron memang ya kalau ngomongin audio tuh berpengalaman ya, dan ya berpengalaman kita nyobain beberapa TV mereka juga, mereka terkenal juga kan sama speaker-speakernya. Terus ada juga fitur menarik yaitu namanya Sound Wave Technology yang ada di boxnya kemarin kan ya. Nah, itu adalah kemampuan untuk mentransmit audio via Bluetooth ke headphone-nya Polytron yang compatible. Ya, jadi dia ada Sound Wave kalau nggak salah dari brandnya Muse, yang mana itu adalah sub-brandnya si Polytron sendiri. Cuma gue sendiri sempat cobain pakai headphone gue, dan ternyata bisa, tapi emang entah kenapa suaranya jadi agak kecil gitu ya, nggak keluar maksimal dari suara headphone Sony gua. Nah, di luar itu sendiri, secara audio udah compatible sama Dolby Atmos, jadi kalau kalian mau konekin home theater atau soundbar system yang compatible dengan tadi ya, tinggal dicolokin aja ke port eARC, ya eARC yang ada di HDMI 3. Ya, jadi jangan colok ke yang lain.
Gaming, yes, inilah jadi poin utama yang paling menarik dari TV ini karena ya dia udah dinamanya kan ada nama Smart Gaming TV. Yes, jadi TV ini udah dibekalin panelnya 4K 120Hz, nggak kayak versi sebelumnya, yang mana 120Hz-nya itu cuma compatible di Full HD 1080p aja. Yang artinya secara HDMI, TV ini udah HDMI 2.1, 2.1 ya. Dan gue udah tes juga dan bener confirm untuk 4K 120Hz, VRR compatible, variable refresher, dan ALLM, Auto Low Latency Mode. Itu langsung aktif ketika kita nyolok ke konsol kayak misalnya PS5 yang ada di bawah. Nah intinya ini bakalan cocok buat kalian untuk colokin PS5, PS5 Pro, sampai ke PC gaming ya, terutama dengan GPU yang bisa support 4K 120 kayak misalnya RTX 4080 ke atas lah. Cuma sayangnya memang secara hardware ini tuh cuma 2 port tadi yang connect sama si HDMI 2.1 yang support 4K 120Hz yaitu HDMI 3 dan 4. Jadi kalian cuma bisa colokin 2 gaming device aja. Cuma kalau kalian pakai salah satu tadi buat audio atau buat soundbar home theater ya cuma bisa satu artinya gitu kan. Sama satu lagi secara experience yaitu nggak ada interface yang ala-ala gaming gitu sih. Jadi cuma kayak ketika kita aktifin gaming mode ya polosan aja. Moga-moga ya bisa ditambahin lah sama Polytron lewat software ya, biar sesuai kan sama nama TV-nya yaitu Smart Gaming TV. Oke, beberapa hal penting lainnya gue pengen bahas soal si remote-nya ini ya, yang walaupun tampangnya kayak agak culun ya, agak tradisional, ternyata dia udah support Bluetooth, jadi kalian nggak harus ngarahin ke TV-nya ya ketika kita mengoperasikannya. Plus ya Bluetooth tadi itu kalian bisa pakai buat voice command, misalnya kita buka aplikasi, request lagu dari YouTube, dan semua itu kerasa responsif banget, bahkan lebih responsif dari Google Assistant yang ada di Smart TV-nya Google pada umumnya. Contoh nih ya, open Netflix. Super cepat. Oke, balik lagi ya. Nah, kalau tadi kalian lihat logo V pada voice assistant, itu memang melambangkan si user interface atau UI-nya yaitu VIDA OS yang berbasis Linux. Dan dipakai juga di TV brand lainnya kayak Hisense. Dan so far, UI-nya sendiri terbilang simple dan responsif ya. Pengaturannya nggak gitu ribet, jadi gampang buat pengguna awam. Bisa YouTube casting juga, tapi sayangnya dia belum support Apple AirPlay. Tapi secara support aplikasi udah tergolong lebih lengkap sih dari sebelumnya yang kita pernah coba ya. Aplikasi wajib kayak YouTube, Netflix, Prime Video, hingga yang lokal ya kayak Video, Bein Sport juga ada ya buat yang demen olahraga, sampai Apple TV Plus itu juga ada. Jadi udah lebih improve lah dibandingkan sama generasi sebelumnya. Oke, jadi itu tadi Polytron 75 inci mini LED Smart Gaming TV dengan kode 75UV5903. Yang harus gue bilang secara overall quality sih TV ini TV yang bagus. Panelnya tadi ya mini LED QLED, 4K 120Hz, dan sektor audionya sih terutama udah dimaksimalin banget sama Polytron. Jadi kalian nggak perlu lagi ribet kayak nambahin speaker dan berbagai macamnya ya. Ada beberapa yang mungkin bisa diimprove lagi, tapi kalau ngeliat harganya sih yang mana ada di 17.999 juta. Pas video ini dibuat menurut gue nih value for money-nya dapat, terutama dari sebelumnya kan yang 85 inci itu 40 jutaan ya. Nah kalau kalian beli TV ini kalian juga dapat garansi 2 tahun plus ada premium service-nya yang harusnya sih jadinya after sales-nya lebih terjamin ya. Nah kalau dicek di pasaran sendiri TV QLED mini LED 75 inci itu harganya rata-rata di teritori 25 jutaan ke atas ya. Jadi ini mungkin bisa jadi pilihan menarik secara value for money-nya tadi. Oke? Itu aja untuk video kali ini guys, semoga bermanfaat dan kalau iya bisa dibantu dengan klik tombol jempol ke atas, boleh di-share ke teman-teman, ke saudara yang lagi nyari TV, terutama buat lebaran ya, dan juga jangan lupa subscribe ke Best Indotech. Dan itu aja, nama gue Malvin, thank you so much for watching, I'll see you guys on the next video. Ciao! Apple. Kayak iPad kan, mini LED kan.